Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan mencoba memperbaiki lampu LED yang kondisinya mati total. Sebelum video kita mulai, kita akan coba terlebih dahulu teman-teman, apakah lampu ini benar-benar mati. Lampu ini berdaya 20 watt, kondisi mati total, dan ini dibeli kurang lebih sekitar tahun 2019 teman-teman. Jadi lampu ini sudah mempunyai umur lumayan. Kita coba aja. Oke, memang ternyata lampu dalam kondisi mati. Baik teman-teman, untuk mempercepat cara memperbaiki lampu LED, ada cara yang paling cepat dan cara yang paling mudah. Tentunya nanti pada video kali ini saya akan memberikan cara yang paling cepat dan mudah. Langkah yang pertama adalah teman-teman harus membuka dulu di bagian penutupnya ini teman-teman. Oke, kita sudah buka. Teman-teman bisa amati di bagian biji LED-nya atau LED boardnya. Teman-teman bisa mengamati bahwasanya biji LED dalam kondisi baik, tidak terbakar ataupun ada ciri-ciri secara fisik itu gosong atau ada titiknya. Tapi untuk lebih meyakinkan, tidak ada salahnya kita coba dulu dengan menggunakan multitester teman-teman, karena lampu ini menggunakan biji LED SMD 5630. Teman-teman bisa melihat dari LED boardnya ini ada tulisan atau petunjuk bahwasanya lampu ini menggunakan jenis lampu biji LED 5630 24 LED. Jadi memudahkan kita untuk mengganti jika ada yang mati. Cara mengetahuinya sangat mudah sekali teman-teman. Kita cukup memilih skala bip ataupun skala buzzer. Kita pilih multitester, kita pilih pada skala buzzer ataupun skala bip. Kita hubungkan saja kedua probe, yaitu dari probe positif maupun negatif. Kalau nanti menyala artinya bahwasanya lampu masih kondisi baik. Kita bolak-balik tidak masalah, karena memang lampu ini tidak, kalau terbalik tidak mati. Posisi harus diposisikan pada posisi bip teman-teman, atau posisi buzzer yang berlogo dioda. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kalau menyala artinya LED masih kondisi baik. Dan untuk lebih mendapatkan hasil yang akurat, memang teman-teman harus mengecek satu persatu agar memang betul-betul bahwasanya pada biji LED board ini tidak rusak. Kalau kita sudah simpulkan bahwasanya pada biji LED ini tidak mati ataupun tidak ada yang mati, maka dipastikan di bagian drivernya. Karena pada rangkaian lampu LED ini menggunakan sistem seri, jadi jika ada salah satu lampu yang mati maka akan menjadi mati total. Kalau kita sudah pastikan bahwasanya dari lampu ini ternyata masih hidup, jadi kita tes terlebih dahulu di bagian driver. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya lampu ini menggunakan sistem transformerless, artinya bahwa driver ini menggunakan sistem yang sangat sederhana sekali, yaitu proses penurunan tegangan dari AC menjadi DC dengan perangkat atau komponen yang sangat sederhana sekali, yaitu hanya menggunakan beberapa komponen. Salah satunya adalah dioda bridge seperti ini ataupun dioda sumbatan. Lantas ini ada resistor SMD.
kita balik, di belakangnya ada kapasitor dropper ataupun kapasitor non polar, sedangkan ini kapasitor elektrolit ataupun elko sebagai filter. Pada rangkaian lampu ini memang sangat sederhana sekali. Dengan rangkaian semacam ini tentunya lampu ini harganya sangat murah karena memang terdiri dari beberapa komponen yang sangat sederhana. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui bahwasanya pada biji LED tersebut kita cek satu persatu memang ternyata tidak menunjukkan ada yang mati, maka langkah selanjutnya kita cek di bagian dioda bridge-nya teman-teman, karena dioda bridge di sini fungsinya sangat vital sekali karena fungsi dia mengubah arus AC menjadi DC atau merubah arus dari arus bolak-balik menjadi arus arah. Cara mengeceknya juga sangat simpel sekali teman-teman, cukup sama, yaitu memilih pada skala buzzer simbol dioda ini. Nanti kita akan cek ke 4 kakinya ini. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi posisi dioda brightness ada probo plus dan main, lantas ada 2 kaki AC. Kita cek caranya, kita menghubungkan kedua kaki ini teman-teman. Kalau ada nilai yang sama kita bolak-balik 583, kita balik nilainya sama, dipastikan bahwasanya dioda ini sudah short atau rusak. Tapi kalau menunjukkan angka 1 semacam ini, tidak ada pergerakan angka, dipastikan dioda masih bagus. Kita cek selanjutnya ke kaki yang berikutnya. Ini tidak menunjukkan angka, coba kita balik. Oke, menunjukkan angka, berarti dioda ini masih pada posisi baik. Oke teman-teman, untuk mempercepat proses perbaikan ini, selanjutnya kita langsung menuju ke kapasitor dropper teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, karena pada kapasitor dropper ini terpasang kapasitor non polar, itu fungsinya juga sangat berperan sekali karena ini sebagai pengumpul tegang sementara ataupun penampung tegangan sementara. Jika ini short ataupun mati, maka tidak bisa menghasilkan tegangan sehingga tidak bisa menyalakan lampu ini. Untuk lebih detailnya kita lepas terlebih dahulu teman-teman. Dan untuk mengukurnya ini memang agak sedikit kurang akurat kalau kita tidak menggunakan kapasitor tester teman-teman. Memang lebih akurat kalau kita menggunakan kapasitor tester atau ESR itu, karena memang nanti akan terdeteksi bahwasanya kapasitor itu lemah ataupun masih baik. Kalau kita menggunakan multitester bisa, cuman kurang begitu akurat. Tapi karena kita amati bahwasanya dioda bridge tidak bermasalah, lantas biji LED tidak bermasalah, maka kita langsung fokus saja kita ganti di bagian kapasitor dropper ini teman-teman. Untuk mengganti teman-teman harus diperhatikan nilainya, biasa karena ini nilainya sudah enggak kelihatan teman-teman. Di situ biasanya akan tertulis 105 ataupun 185 ataupun 225, biasanya tergantung dari daya ataupun beban pada ledboardnya. Teman-teman kalau mengganti sayoganya disesuaikan, karena kalau terjadi nilainya lebih besar maka akan berdampak pada biji LED akan cepat mati karena pasokannya berlebihan. Kalau misalkan teman-teman mendapati 105J 400 volt, seyogianya teman-teman mengganti nilai yang sama, ataupun paling tidak teman-teman bisa mengganti nilainya lebih besar sedikit, jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya nanti lampu nyalanya kurang baik. Tapi jika kita perbesar, misalkan 105J kita kasih 225, maka mungkin akan terjadi lampu menjadi sangat terang dan akan cepat mati karena pasokannya terlalu berlebih. Untuk selanjutnya langsung kita ganti saja teman-teman. Kita akan ganti dengan menggunakan, karena ini 20 watt biasanya rata-rata menggunakan kisaran 105 sampai 185. Kita akan ganti menggunakan 185J 400 volt. Cara menggantinya sangat mudah sekali, sama kita karena
kapasitor dropper atau kapasitor non polar ini tidak mengenal polaritas, yaitu plus atau min. Jadi teman-teman bisa membolak-balik, jadi bisa kaki ini ataupun ini tidak masalah, tidak akan menyebabkan kerusakan. Kita akan pasang terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, kita kakinya sudah masuk, kita akan solder terlebih dahulu. Kita harus solder dengan kuat agar tidak retak jika kita pakai berlama-lama. Baik teman-teman, sudah kita pasang kapasitor yang tadi ini, yang kita ganti nilainya sudah enggak terlihat. Kita ganti menggunakan 185J 400 volt. Kita akan coba teman-teman apakah berhasil. Oke teman-teman, ternyata berhasil. Jadi kerusakan tadi diakibatkan oleh kapasitor dropper teman-teman. Jadi kapasitor sebagai penyebabnya. Kita sudah ganti. Jadi memang kapasitor dropper biasanya kerusakannya bisa membuat lampu redup ataupun juga bisa membuat mati total. Oke teman-teman, demikian. Semoga bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang mau belajar memperbaiki lampu sendiri, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.